juga masih kondisi kurang sehat. Sebab saya sebelum pulang Batam, nampaknya kami banyak yang kena bakteri, mungkin dari makanan. Hah? Besok Taib samunya tak? Hah? Lebih apa nih dah? Nah, jadi sempat 2 hari WhatsApp bocornya, mencret sampai di rumah tapi obek tak lama kalau sudah itu. Jadi subhanallah. Tapi kalau banyak apa patang tak lama ni baik-baik doktor sitan tak lama wanti. Saya kata anti lah memang tak lama lah. Jadi agak Allah musta'an. Ya mudah-mudahan Allah sihatkan. Jadi itu salah satu penyebab terlambat tadi. Dan nak bangkit taso tapi tak lama. Ala kullin, kita lanjutkan kajian kita Fiqhul Adiyati wal Azkar. Terakhir kita sampai pada masalah Adabu Hamalatul Quran, adab-adab para pembawa Al-Quranul Karim. Sudah kita ketahui bersama bahawa Al-Quranul Karim adalah sebaik-baik zikir, karena dia adalah firman Allah SWT, perkataan Allah Taala, membacanya barakah, ya, menghafalkannya adalah syafaat, mengamalkannya adalah keselamatan dunia dan akhirat. Oleh itu adalah sepatutnya setiap mukmin dan mukminah, muslim dan muslimah selalu bersama Al-Quranul Karim. Kalau dia memang beriman pada Allah SWT, mesti dia senantiasa bersama Al-Quranul Karim, karena dia merindukan perkataan Allah Subhanahu wa taala, rindu Allah berbicara kepadanya. Nah, dalam membawakan atau membaca Al-Quranul Karim, para ulama sudah menyebutkan berdasarkan istinbat daripada berbagai nas, baik ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak adab yang dengan adab tersebut bila dilakukan, maka Al-Quran semakin bermanfaat dan semakin berguna bagi kita. Tapi bila tidak, tentu saja Al-Quran semakin tidak bermanfaat dan berguna bagi kita. Oleh sebab itu maka para ulama, supaya setiap orang yang membaca Al-Quran mendapatkan faedah dan manfaat semakin besar, dan ilmu semakin luas, amal semakin sahih atau saleh, maka mereka pun menulis buku-buku tentang hal itu. Seperti Imam Al-Ajurri yang wafat 360 juga menulis tentang adab hamalatul Quran. Imam An-Nawawi juga menulis tentang adab hamalatul Quran, wafat 676. Dan juga Imam Az-Zarkashi dan Imam Asyuti dan lain-lain. Sampai hari ini masih tetap orang menulis tentang adab pembawa atau pembaca Al-Quranul Karim, khususnya mereka yang menghafalkannya. Karena menghafal Al-Quran itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah adalah kemuliaan luar biasa di dunia dan di akhirat. Nanti para penghafal Al-Quran itu akan memakaikan kepada orang tuanya, ayah dan ibunya, mahkota kemuliaan, mahkota kehormatan pada hari kiamat. Makanya beruntung
kita yang mendapatkan anak-anak yang mau menghafal Al-Qur'anul Karim. Dan harus kita arahkan, karena kita yang akan mendapatkan hasilnya. Berapapun besarnya biaya yang diperlukan, kita harus siap untuk memberikannya. Kalau dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia membayar gaji para guru ngaji itu, ngaji-ngaji di Suwau itu 10 dinar sebulannya. 10 dinar sebulan sekitar 25 juta. Kalau gaji guru ngaji, Pak, bapak minyak kan? Hah? 25 juta sampai? Selamat Ustaz. Kalau dikali 10 tahun lah ya, 10 tahun 25 juta lah ya. Makanya kita pun tidak akan mendapatkan seperti yang didapatkan oleh orang-orang lain. Makanya hafalan anak-anak wa dari wadduha sampai Anas. Itu mau minyak tak si bayu lah. Tak mau hafal Quran anak-anak. Nah, mau minyak tak si bayu tu tak mau hafal Quran anak. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Tapi orang yang paham nilai Al-Qur'anul Karim, itu ahli Al-Quran itu dilebihkan dari yang lain. Kami pertama kuliah dulu di Madinah, ya fakultas lain itu beasiswanya hanya 550. Sedangkan Al-Quran, fakultas Al-Quran beasiswanya sudah 800. Jadi orang dari situ aja sudah terlihat, di dunia aja ada terlihat bahwa ahlul Quran itu dilebihkan. Saya sering jadi dewan juri baik nasional maupun Asia Pasifik di Jakarta, Jaizatul Amin Sultan. Hadiah pemenang hafalan Quran dengan pemenang hafalan hadis juga berbeda juga. Demikian besarnya nilai Al-Quranul Karim di orang-orang yang paham nilainya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka oleh sebab itu para penghafal Al-Quran, para pembawa Al-Quran juga harus menjaga nilai ini. Oleh sebab itu mereka harus disejahterakan supaya mereka bisa melaksanakan adab-adab yang telah ditetapkan. Di antara adab yang paling utama yang harus berlaku atau dilakukan oleh orang yang membawa Al-Quran, menghafal Al-Quranul Karim adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu menghiasi dirinya dengan ketakwaan, yaitu baik dalam keadaan sendiri maupun sedang bersama orang lain. Yaitu bahwasanya dia belajar Al-Quranul Karim, menghafalkan dan mempelajarinya, membacanya adalah untuk mendapatkan ilmu dan mengamalkannya. Mendapatkan ilmu dan mengamalkannya, bukan untuk yang lain. Makanya dulu para sahabat, seperti yang diriwayatkan dalam hadis sahih, mereka mengatakan kunna nata'allamul Qur'ana 10 ayatin la natajawazuhunna hatta na'rifa minhu atau minha al-ilma wal amal. Kami dulu belajar Al-Quran 10 ayat. Kami tak akan melewatinya sampai kami bisa paham ilmunya dan paham mengamalkannya. Jadi itulah cara belajarnya mereka dulu. Jadi yang dicari ilmu dan mengamalkannya. Jadi ilmu dan mengamalkan. Beginilah orang-orang dulu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, membaca Al-Quran dan menghafalkannya, yaitu ingin taqarrub kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, semata-mata hanya untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, laqad ata alaina hinun
wa ma nara anna ahadan yata'allamu al-Qur'an yuridu bihi illa Allah azza wa jalla. Telah datang kepada kami suatu zaman di mana orang tidak membaca Al-Quran. Kami tidak melihat seorang pun belajar Al-Quran kecuali karena Allah Taala. Dia tidak ingin yang lain apapun kecuali ingin ridha Allah Taala. Jadi orang baca Quran ingin karena Allah Subhanahu wa taala. Falamma kana hahuna bi akhara. Tapi tatkala pada hari ini, di masa akhir ini, padahal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masih zaman-zaman yang masih zaman sahabat, yaitu zaman sahabat masih hidup. Khasyitu anna rijalan, saya takut banyak orang yata'allamunahu, belajar Al-Quranul Karim, yuriduna bihin nas, mereka ingin ridha manusia, ingin menyenangkan orang, baik dengan membacakannya atau dengan menafsirkannya dan mengamalkannya. Kalau orang dulu ingin Allah Taala, jadi Al-Quran dipahami dan diamalkan sesuai dengan yang Allah inginkan. Tapi di saat orang ingin menyenangkan manusia, adanya di Al-Quran itu dipahami dan diamalkan sesuai dengan keinginan manusia pula. Itu yang ditakutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa ma indahum, yaitu apa yang ada di sisi manusia itu. Sebab kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, di saat Al-Quranul Karim, ya, orang membacanya menginginkan Allah Taala, mereka akan bertanya kepada Allah tentang apa yang dimaksudkan, bertanya ke Rasulullah SAW apa yang diinginkan. Tapi di saat orang sudah mencari apa yang diinginkan oleh masyarakat dan manusia, ayat-ayat Al-Quran berubah menjadi alat untuk menyenangkan manusia, bukan menyenangkan Allah Taala. Sehingga tidak sedikit ayat-ayat yang dipelintir, hadis-hadis yang ditakwil demi menyesuaikan dengan keinginan manusia, bukan untuk melaksanakan apa yang Allah dan Rasul SAW perintahkan. Nah, ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah yang membuat Umar takut, karena hari ini orang belajar Al-Quran karena mengharap apa yang ada di sisi manusia, bukan yang ada pada sisi Allah. Bukan berharap pahala, tapi berharap pendapatan daripadanya. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Ini ada yang pertama. Oleh sebab itu setiap orang yang belajar Quran mesti bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan dalam pelajaran sebelumnya, bahwasanya diriwayatkan dari Hasan Al-Basri, kalau kami baca Quran itu tidak ada bertambah, tidak ada berkurang, berarti kami belum membacanya. Bertambah iman, berkurang maksiat. Tapi baca Al-Quran, tengah baca Al-Quran ada juga maksiat dalamnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan antara adab pula yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah ayat khallaqa bi akhlaqil Qur'anis syarifah, yaitu berakhlak dengan akhlak-akhlak Al-Quran. Artinya akhlak yang ada ta'addabu bi adabil karimah, dan beradab dengan adabnya yang mulia. Wa yaj'alul Qur'ana rabi'an liqalbihi, sehingga Al-Quran itu bersemi dalam hati, yaitu ya'muru bihi ma khariba min qalbi, menghidupkan kembali tempat-tempat yang sudah mati dalam hati, wa yuslimu ma fasada minhu, dan memperbaiki yang rusak, wa yu'addibu nafsahu bil Qur'an, dan menggambleng dirinya dengan Al-Quran,
wa yuslihu bihi halahu, dan memperbaiki keadaannya dengan Al-Quran, wa yuqawwi bihi imanahu, dan menguatkan imannya dengan Al-Quranul Karim. Allah SWT berfirman, wa idza ma unzilat suratun, apabila diturunkan satu surat, yakni Al-Quran, faminhum may yaqul, di antara mereka ada yang berkata, ayyukum zadathu hazi imana, siapa di antara kalian yang bertambah imannya dengan Al-Quran ini? Fa ammal ladzina amanu, adapun orang-orang beriman, fazadathum imanan wa hum yastabshirun, mereka orang-orang beriman mendengar Al-Quran bertambah imannya dan mereka bergembira mendapatkannya. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun, adapun orang yang dalam hatinya ada penyakit, fazadathum rijsan ila rijsihim, mereka semakin kotor, wa matu wa hum kafirun, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Wa hamilul Quran, orang yang membawa Al-Quran, para penghafal Al-Quran, yajal Qur'ana dalilahu ila kulli khair, menjadikan Al-Quran sebagai dalil petunjuknya, penunjuk jalan baginya kepada kebaikan. Wa ra'idahu ila kulli khuluqin hasanin jamil, yang membuat dia senantiasa berakhlak yang baik dan mulia. Hafizan li jami' jawarihi ammanah Allahu anhu, sehingga dia menjaga seluruh anggota tubuhnya daripada yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, in masya bi ilmin, kalau dia berjalan dengan ilmu dari Al-Quran. Wa in qa'ada bi ilmin, kalau dia duduk dengan ilmu. Artinya dia tidak berjalan kecuali tempat yang diizinkan, tidak duduk kecuali di tempat yang dibolehkan. Naam, wa in takallama bi ilmin, kalau dia berbicara pula dengan ilmu, tidak berbicara tanpa ilmu. Karena kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hari ini subhanallah tidak sedikit orang bicara tentang agama, tentang haram dan halal, pahala dan dosa, sunnah dan bid'ah tanpa ilmu. Dua lihat bersepah itu di mana-mana komentar-komentar orang dalam masalah agama. Dia tidak ngerti agama tapi membantah masalah agama. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini masalah agama ini bukan masalah pikiran manusia, tidak. Bukan mengikut perasaan orang ramai, tidak. Al-Quran dan sunnahlah dasarnya, ya. Dan kita sudah lama tidak baca Al-Quran, tidak baca hadis, tidak belajar syariat, tiba-tiba jadi komentator, jadi beri komentar dalam masalah-masalah syariat. Dan tidak sedikit pula yang sampai menyalahkan orang-orang yang berilmu tanpa ilmu. Wa in syariba bahkan sampai diminum pun dengan ilmu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, orang yang membaca Al-Quran mesti dengan ilmu walaupun sampai minum. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, jadi dia tidak akan minum kecuali dengan ilmu. Seperti kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, sampai menggarut kepala pun kalau kau tahu sunnahnya, garut kepala dengan sunnah Nabi SAW. Wa in istata'ta alla tahukka ra'saka illa bis sunnati faf'al, kalau kau sanggup tak menggarut kepala kecuali dengan ilmu, maka laksanakan dengan ilmu itu. Sampai demikian detailnya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Naam, wa in akala bi ilmin, kalau dia makannya juga dengan ilmu. Ma'asyurkan, sehingga tidak satu pun yang sia-sia bagi seorang mukmin dan mukminah. Sampai tidur kita pun berpahala, sampai mandi kita pun berpahala, nikah kita berpahala, sampai kerja ke sawah ke ladang awak berpahala, sampai duduk pun berpahala, baca akad berpahala. Itulah adab ahlul Quran wa hamalatih, adab yang harus dijaga kalau kita memang
membaca dan menghafalkan Al-Qur'anul Karim. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu orang yang belajar Al-Quran ingin baca Al-Quran untuk menggembleng dirinya. Seluruh yang dibacanya seolah-olah dihadapkan kepadanya. Misalnya ketika Allah menyatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah contoh teladan yang terbaik bagi siapa yang ingin berharap bertemu dengan Allah dan hari akhirat dan banyak berzikir kepadanya. Nah, saya harus bahagia bertemu Allah. Saya harus masuk surga. Siapa yang harus saya ikut? Nah, Allah katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak mencari lagi kecuali kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika Allah melarang kita untuk melakukan perbuatan yang tidak terpuji, ketika Allah mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a masira, janganlah kalian mendekati zina. Maka saya pun akan, ini seolah-olah dihadapkan pada kita. Oh enggak, saya selamat, enggak. Ini untuk kita. Jangan mendekati zina, jangan mendekatinya. Apa-apa yang membawa mendekatkannya, pergaulan bebas, bercampur baur laki-laki dan perempuan, membuat acara-acara musik misalnya, apalagi di malam hari. Apalagi di malam, di siang hari nak berzina, dia nak guru. Apalagi di malam hari. Karena ya bang, di siang hari aja mendengar lagu tu bikin orang nak berzina. Gimana tidak? Lagunya ya tidak patut dibaca, tidak patut diucapkan. Ya, dipeluk, dicium dan sebagainya. Itu semuanya antara yang bukan mahram, yang bukan suami istri. Orang-orang yang semuanya zina itu. Allah musta'an. Apalagi di malam hari. Makanya melakukan acara-acara seperti itu di malam hari mendekati zina. Bahkan kadang tidak jarang justru menjadi alat untuk melegalkan perzinahan. Atau melihat film-film yang tidak boleh dilihat, itu juga mengajak kita untuk melakukan perbuatan zina. Ini ditujukan pada kita supaya kita menggembleng diri dengannya, jangan sampai terjerumus ke dalamnya. Ketika datang anjuran untuk menunaikan salat, wa aqimus salat, dirikanlah salat. Ini untuk saya, bukan orang lain. Saya yang harus melaksanakan pertama. Jadi Al-Quran itu akhirnya berbekas pada diri kita. Akhirnya Al-Quran itu berbekas pada diri kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, maka Al-Quran itu diturunkan bukan hanya untuk dibaca. Betul, dibaca berpahala, tapi lebih daripada itu adalah menghidupkan ajarannya, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Sehingga Nabi kita itu disebut dengan, ditanya oleh Urwah ibn Zubair kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW? Aisyah menjawab, kana khuluqul Quran, akhlaknya Rasulullah itu adalah Quran. Jadi kalau nak jadi orang berakhlak, ya orang yang menghidupkan Al-Quran dalam dirinya. Kalau tidak hidup Al-Quran dalam dirinya, tidak akan bagus akhlaknya, tidak akan bagus akhlaknya. Makanya Al-Quran adalah membuat orang paling berakhlak. Oleh sebab itu, hari ini kan sibuk orang dengan kampanye toleransi, moderasi beragama. Tak ada jalannya kecuali dengan Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Siapa yang mencari konsep selain keduanya, hanya kesesatan yang nyata. Hanya kesesatan yang nyata. Jadi toleransi dan moderasi yang benar adalah moderasi dan toleransi Nabi alaihi salatu wassalam, bukan dengan mengikuti atau melegalkan orang-orang yang atau agama yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kaum muslimin, kaum musliman yang dirahmati Allah SWT, di anda adab pula adalah orang yang belajar Al-Quranul Karim, ya, orang yang belajar Al-Quranul Karim, dia berkeinginan, keinginan tertingginya adalah memahami Al-Quranul Karim dengan segala perintahnya, dan itu mesti dia lakukan, sehingga dia tidak memerlukan yang lain lagi. Banyak orang yang mengatakan hari ini sungguh aneh bin ajaib, kalau kita pakai Al-Quran saja beragama tidak cukup katanya. Pakai Al-Quran dan hadis saja beragama tidak cukup. Taib, dulu Nabi dan sahabat beragama pakai apa? Hah? Pakai apanya dulu? Al-Quran dan Sunnah. Cukup apa tidak? Cukup, akan melebih. Apa tanda cukupnya? Mereka jadi generasi terbaik umat ini. Tidak ada satupun generasi umat Islam yang seluruh personilnya masuk surga kecuali generasi sahabat. Kalau generasi setelahnya ada yang luwi, ada yang laut belui, coba. Ada yang luwi, ada yang bengkok. Ada yang jalannya istiqamah, ada yang dolal ke kiri dan ke kanan. Ini kalau sudah pergi menghadap ke kiri dan ke kanan, meninggalkan jalan Nabi alaihissalatu wassalam, mesti selesai. Ini semua jalan luwi. Al-Quran menyatakan, apa yang Al-Quran? Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Ini adalah jalanku yang lurus, ikuti. Wa la tattabi'us subul. Jangan ikuti banyak jalan. Sebab banyak jalan itu menyebabkan fatadillu an sabilillah. Nanti kalian akan tersesat dari jalan Allah. Berarti jalan kebenaran itu banyak apa satu? Satu. Yang benar itu hanya satu. Buktinya apa? Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan orang Yahudi terpecah jadi 71. Orang Nasrani terpecah jadi 72. Umat ini terpecah jadi 73. Semuanya masuk surga. Semuanya masuk neraka kecuali satu jalan saja. Ini tanda bahwa yang benar itu hanya satu. Sebanyak-banyak golongan dalam Islam, yang benar itu hanya satu. Gimana? Siapa namanya? Apa namanya? Apakah ormas? Tidak. Nabi menyebutkan cirinya. Nabi menyebutkan sifatnya. Sebab bisa saja orang ini ada di ormas ini, ada di ormas ini, ada di golongan ini, golongan ini. Makanya disebutkan hanya cirinya seperti apa yang selamat itu. Man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Yang selamat yang satu itu adalah yang beragamanya seperti saya dan sahabat saya hari ini beragama. Berarti kita harus belajar gimana generasi para sahabat itu beragama. Kita lihat bagaimana mereka mulai dari manapun beriman pada Allah, beriman pada Allah. Di mana kita tahu Al-Quran ada depan kita, hadis-hadis Nabi diriwayatkan di depan kita. Kalau Allah mengatakan, Nabi menyebutkan, tidak perlu lagi kita pendapat sianu dan siana, si fulan dan fulana. Sebab pendapat si fulan fulana kalau tidak didukung dengan dalil, sesungguhnya adalah kesesatan yang nyata. Sebab agama ini jelas. Nabi katakan, taraktukum alal bayda, aku tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang, lailuha kanahariha, malamnya saja seperti siang, la yazighu anha illa halik, tidaklah bergeser daripada kecuali binasa. Sebenarnya sangat mudah beragama itu, tinggal meniru. Mana seorang nyontek atau mau hafal seorang?
Sana mapal sang le manuwe. Mana sana manuwe mana semua mapal sang. Manuwe lebih senang. Lebih senang sekarang tuwe aja Nabi alaihi salatu wasallam para sahabat. Ditiru mereka selesai masalah. Cuman masalahnya kita tidak mau meniru. Manuwe tak pandai. Manuwe aja tak pandai. Akhirnya tersesat kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi membaca itu dengan tujuan terbesar adalah untuk apa? Memahami bahwa saya ini kena kewajiban mengikuti apa yang ada dalam Al-Qur'an dan yang ada dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Masuk waktu. Kita azan dulu, nanti kita lanjutkan selepas azan. Allahumma Allahumma Sallallahu Asyhadu an la ilaha asyhadu anna Muhammadan asyhadu anna Muhammadan la haula la haula la haula Allahumma wa nashhadu an la ilaha illallah wassalatu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan mewajibkan diri kita untuk mengikuti hidayah Al-Qur'an, menjadikan kita mengetahui kapan kita bersyukur, kapan kita menjadi orang bisa khusyuk, kapan kita bisa berinfak, kapan kita melakukan ini dan itu. Semuanya atas izin Allah Tabaraka wa taala. Bahkan sampai kapan yang saya mencintai, siapa saya membenci. Kalau tidak, kalau bahasa Al-Quran sudah ada, lalu kita katakan, oh ini enggak, ini untuk zaman dulu, zaman sekarang enggak. Sehingga kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, akhirnya Al-Quran tinggal hurufnya saja lagi. Al-Quran tinggal hurufnya, sehingga tidak dilaksanakan isinya. Sekarang orang ingin mengatakan, misalnya Al-Quranul Karim, ya,
Al-Quranul Karim mengatakan bahwasanya orang Yahudi dan Nasrani tak akan pernah ridha pada kita. Lalu dikatakan itu dulu, sekarang enggak. Sehingga kita pun sekarang bisa sama-sama ke gereja dengan orang Nasrani. Ada pula yang bangga khutbah di gereja. Ngaku di gereja berdakwah atau melucu? So kalau berdakwah, awak nak nanya lah babo orang masuk Islam dah je. Kalau banyak masuk Islam ni khutbah potong bertiga masuk Islam. Ya bulan iko lali kau boleh lah. Kalau itu berarti berdakwah tanya. Kalau ndak inyo kasan ikut agama wang do berarti murtad wang tu gedenya. Berarti jembang kalau jadi khutbah di gereja. Jangan bilang Nabi dulu juga pernah berdakwah pada orang kafir Quraisy di Makkah. Iya, Nabi berdakwah orang masuk Islam. Setelah masuk Islam tak murtad dah. Ini orang Islam jadi murtad gara-gara kamu khutbah di gereja. Ini berarti kamu kan berdakwah tapi merusak Islam. Karena memang Islam yang kamu anut memang rusak, Islam rusak juga. Karena ilmu yang didapat bukan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ya. Ada yang mengatakan dulu di zaman dulu Nabi memang tidak mengucapkan selamat Natal. Apa bahasanya? Keadaan masa itu. Baik, Al-Quran ini kapan dinasakh? Bahwasanya Allah SWT tidak meridai mengatakan mengucapkan selamat kepada orang-orang yang menyekutukan Allah. Boleh mengucapkan selamat kalau menyekutukan Allah? Hah? Jangan menyekutukan Allah le, uang mencilok. Tu berhasil yang mencilok. Wasabit, masya Allah selamatnya. Kira-kira macam apa hasil? Boleh ya? Kalau sampai ada tertangkap narkoba, misalnya, atau berhasil menjual narkoba 50 ton misalnya. Sudah itu kalau jual di koran, saya ucapkan selamat kepada Bapak Sianu yang berhasil menyelundup narkoba. Kira-kira apa sudah itu? Hah? Karena jambut. Karena jambut. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ada orang berzina lalu kita ucapkan selamat berzina. Ada orang minum minuman keras kita ucapkan selamat minuman keras. Ada orang batumbuk selamat batumbuk. Subhanallah kaum muslimin dan muslimat. Ini dosa, ini semuanya masih bisa diampuni oleh Allah SWT. Tidak boleh kita ucapkan selamat. Sedangkan syirik tidak bisa diselamatkan dengan pahala apapun, amal apapun, kecuali dengan bertaubat kepada Allah sebelum wafat kita. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi ada orang mengatakan bahawa saya tidak mesti lagi mengikuti ayat ini. Sampai ada yang mengatakan pula bahawa saya tidak mesti mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mesti tidak mesti mengikuti Nabi SAW itu pilihan kita. Dulu juga Abu Jahal sudah memilih tidak ikut Nabi. Tempatnya di mana? Ya di neraka. Abu Lahab juga memilih untuk membangkang ke Nabi. Tempatnya di mana? Ya di neraka. Terserah. Kalau saya tidak, saya ingin ya kalau bisa masuk surga lebih cepat. Ya. Ada nak lambat masuk surga, kita tunjuk tangan. Pasti kita ingin masuk surga lebih cepat. Kalau bisa tanpa hisab, tanpa azab. Nah, siapa yang paling cepat masuk surga? Siapa yang paling cepat masuk surga? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang pertama diizinkan masuk surga oleh Allah Tabaraka wa taala. Tu kalau anak masuk surga, jauh dehnya. Siapa yang masuk? Misalnya kalau nak pergi ke kantor bupati, nak buat suju bupati, siapa paling cepat masuk? Atau ajudannya, wakilnya? Awak mainnya di laman dulu. Pasti kita berdekat-dekat dengan orang itu. Nah, oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, terserah antum nak ikut Nabi secara sempurna atau pilih-pilih, itu urusan. Semakin antum tak memilih ikut Nabi, apapun yang dibuat oleh Nabi kita ikuti, apa yang ditinggalkan Nabi kita tinggalkan, antum semakin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau semakin dekat kepadanya, mudah-mudahan semakin cepat pula kita masuk
surga. Karena memang beliau mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku masuk surga illa man abah, kecuali yang tidak mau. Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau tu? Man ata'ani, siapa yang taat kepadaku dakhalal jannah. Wa man asani faqad aba, siapa yang durhaka tidak, berarti dia tidak mau masuk surga. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bagi kita perintah Allah, perintah Nabi itu sangat berharga. Itulah yang harus menjadi adab setiap orang yang membaca Al-Quranul Karim. Dapat perintah dari Nabi, dari Allah itu bergembira. Dapat perintah larangan dari Allah itu suka. Apa sebab? Alhamdulillah akhirnya saya tahu, ternyata selama ini saya keliru. Dulu kita kan makan riba karena enggak tahu kita lakukan. Setelah datang kita baca Al-Quran, wala ta'kulur riba adha'afan mudha'afah, jangan kalian memakan riba berlipat-lipat. Oh, subhanallah, Allah melarang jangan memakan riba. Saya tidak peduli lagi dengan pendapat Syekh Fulan, Profesor Fulan. Kalau ribanya sekenek tidak opor, kalau banyak itu tidak boleh. Kalau kaedah ini dipakai, nanti minum khamar sekenek boleh, banyak tak boleh. Baiklah korupsi sekenek boleh, banyak tak boleh. Makanya ada nyawik pejabat, awak korupsi je nya, cuma tak banyak anak keneknya, awak sikit-sikit korupsinya. Akhirnya masuk penjara juga jadinya. Yang pada nyawik itu awak korupsi sikit-sikit aja nya. Yang namanya korupsi yang sedikit banyak tetap diharamkan. Yang namanya apa tadi? Riba itu sedikit banyak tetap diharamkan. Ya. Oleh itu kaum muslimin, akhirnya kita dapat perintah dari Allah. Alhamdulillah, saya dapat tegahan, dapat larangan, akhirnya saya tinggalkan. Senang hatinya. Saya sudah berjumpa dengan banyak orang yang dulu pemakan riba lalu bertobat dan hijrah. Subhanallah, mungkin pendapatan berkurang tapi barakah bertambah. Yang katakan, ya, saya dulu pendapatan saya sebulan itu cari 40 juta itu gampang Ustaz. Tetapi memang kami gampang pula bertengkar di rumah katanya. Tidak ada nyaman lah. Duit tu hilang begitu saja, tidak ada manfaatnya sama sekali. Tapi setelah saya tinggalkan, walaupun gaji hanya 3 juta sebulan, tapi saya pulang dengan senyuman istri yang sangat manis. Anak-anak saya sudah masuk tahfiz. Anak-anak saya akhlaknya baik. Oh, ternyata riba itu berpengaruh pada akhlak anak-anak kita rupanya. Jadi kalau ada anak-anak nakal, mungkin wallahu a'lam ada rezeki tidak halal dalam tubuhnya. Sebab Nabi katakan, kullu lahmin nabata minas suhti fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari yang tidak halal, neraka lebih berhak memakannya. Alhamdulillah, untung saya diketahui ini, sehingga ketika baca Al-Quran itu kita selalu bersyukur dan berterima kasih. Allah tunjukkan jalan yang terbaik untuk kita. Ketika Allah menyebutkan, melarang kita untuk durhaka pada orang tua, kita pun alhamdulillah diingatkan. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sehingga Al-Quran itu bukan hanya sekedar huruf, bukan hanya sekedar bacaan yang dinyanyikan, dilagukan, tetapi adalah ajaran dan nilai yang terimplementasikan, yang terlihat laksana dalam amalan kita sehari-hari. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Imam Al-Hasan Al-Basri, salah seorang ulama besar masa tabi'in, saking kesohornya beliau, di Mojalejo ada Pak Hasan. Ada Pak Hasan Basri sana? Ilai? Dan lalu pun Hasan Basri dia bang? Apa Hasan Basri nama bang? Tak, Cik Hasan je tak? Hasan Basri? Hasan Basri kau salah sampai kau main beliau. Masya Allah, saking terkenalnya Hasan Basri rahimahullah mengatakan, apa kata beliau? Ama wallahi, ingat demi Allah, ma huwa bihifdhi hurufihi, bukan hanya sekedar menghafalkan huruf-hurufnya,
wa idha'ati hududi, dan menyia-nyiakan aturannya. Hatta inna ahadam la yaqul, sampai ada di antara mereka yang mengatakan, laqad qara'tul qur'ana fa asqattu minhu harfan, saya sudah baca Al-Quran dari awal sampai akhir, tidak satu huruf pun yang saya tinggalkan. Waqad wallahi asqatahu kullah, demi Allah dia sudah menggugurkan semuanya. Apa sebab? Hanya membaca, tidak dilaksanakan. Ma yura lahul Qur'anu fi khuluq wala amal, tak terlihat Al-Quran itu pada akhlaknya dan tidak pula pada amalnya. Ya, dia mengaku berakhlak tapi akhlaknya tidak Al-Quran. Gimana nak dikatakan Al-Quran? Tadi saya katakan kaum muslimin dan muslimat dirahmati, Al-Quran melarang kita untuk mencintai yang Allah benci. Allah benci tidak pada kekufuran? Benci. Lalu kita mencintainya. Di mana akhlak kita pada Allah SWT? Oh, Tuhan itu bagus ya, pas agama ini perayaan dia ikut pula, akhlaknya bagus. Mana akhlaknya? Kepada Allah dia tidak berakhlak, tidak berakhlak dia. Pada Allah saja dia tidak berakhlak. Dan termasuk kepada umatnya sendiri. Ya, dengan kelakuannya itu dia menyakiti umatnya sendiri. Karena umat yang masih beriman pasti tidak akan menyetujui orang-orang yang mencintai kekufuran dan kesyirikan. Selama kita masih beriman, tidak akan cinta pada kekufuran dan kesyirikan. Nah, cuman kadang-kadang mereka, kalau kamu membenci kesyirikan, benci kepada kekufuran dan orang kafir, berarti kamu adalah radikal yang akan menghancurkan kaum muslimin dan muslimat. Nabi kita alaihi salatu wassalam yang mengajarkan kita membenci kesyirikan, yang mengajarkan kita benci kekufuran, yang membencikan kita membenci pada kemaksiatan. Lihat bagaimana beliau bermuamalah dengan para pelakunya, bermuamalah dengan pelakunya. Nabi suka tidak sama Abu Jahal? Suka? Suka? Sama Abu Lahab? Suka? Sama Abu Talib? Suka? Beliau tidak suka pada kekufurannya. Tetapi Nabi SAW tidak pernah memaksakan kehendaknya. Oh, itu kan masa di Mekah, Muhammad saja diusir-usir, belum punya kekuasaan. Maka kita balik setelah hijrah, Nabi SAW menguasai Mekah kembali 8 tahun setelah hijrah. Kan Mekah dikuasai oleh Nabi SAW, bukan Makkah, Jazirah Arab semuanya dikuasai oleh Nabi SAW. Kalau awak sampai macam itu, pernah kau nalu di Mujalai ke? Misal, aduh, pernah kau nalu kan tak dia, alhamdulillah. Pernah kau nalu di Mujalai, gara-gara dia berdakwah. Sudah itu diangkat jadi kepala desa di Mujalai. Kira-kira macam apa kan? Bacain potong tukang alau, balaunya ke sodok, iya, iya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dulu mereka berencana membunuh Nabi. Bukan berencana, sudah melakukan usaha untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah banyak sahabat Nabi yang syahid, ya, di tangan orang-orang kafir. Tapi setelah Nabi mendapatkan kemenangan, Nabi tidak menghancurkan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi harus dibedakan, membenci bukan maknanya harus menzalimi. Ya, banyak juga orang mengaku mencintai tapi menzalimi juga ada. Tidak, kita membenci tapi tak boleh menzalimi. Ya, tonton suka tidak para penghisap narkoba? Suka? Tidak suka kita, pasti kita benci. Cuman boleh kita zalimi? Tidak. Wa bakauma boleh? Ya tidak. Harus berdasarkan hukum yang berlaku. Ya, kalau hukum syariat yang berlaku, hukum syariat kita laksanakan. Kalau hukum yang lain untuk sementara, hukum itu yang dilaksanakan. Tidak boleh kita memaksakan. Itulah Islam. Benci pada berzina, benci kita. Tapi apakah gara-garanya berzina hutang tak bayar kayaknya? Boleh? Ya tak boleh. Ada hukumnya kaum muslimin. Nabi mengajarkan
Nabi suka pada berzina? Tidak suka. Tapi ketika ada yang mengaku berzina datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung dapat pun dia tidak ada cerita Nabi langsung diambil pisau ditikam, bukan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha memalingkan orang itu dari pengaduannya, ya, untuk mencabut istilahnya BAP nomor, sebelum di BAP supaya laporannya tidak dimasukkan. Datang dari kanan Ma'iz Al-Ghamidi, ya Rasulullah zanait. Nabi berpaling ke kiri. Tak suka Nabi menerima pengaduan seperti itu. Datang lagi ke sini, ya Rasulullah zanait, balik lagi ke Nabi. Akhirnya datang dia di depan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, barangkali kamu hanya sekedar memegang saja supaya dia mencabut, tapi tidak paham juga isyarat itu. La ya Rasulullah fa'altu ma fa'ala ar-rajulu bimra'atihi. Akhirnya karena dia maksa juga mengajukan laporannya, akhirnya ditegaklah hukum syariat pada haknya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi orang karena tidak belajar agama kepada Al-Quran dan Sunnah, akhirnya punya tafsir jalan lain, bukan jalan lain, tapi tafsir jalan lain. Sehingga kalau membenci, dia memahami kalau benci berarti menzalimi. Oleh sebab itu tidak boleh ada kebencian di antara kita. Tidak mungkinlah kaum muslimin kita ini anak kita sendiri, ini anaknya rajin ke masjid, rajin sholat, rajin baca Quran, rajin bantu di rumah, rajin ke ladang sama awak. Nan seorang sholat ndak amu, bakojor jauh, makan balabion. Suka kayaknya? Suka kita? Dia anak kita. Pasti kita tidak akan sama kesukaan kita dengan yang pertama, yang rajin tadi, dengan yang pemalas tadi. Cuman apakah dengan demikian karena kita tidak suka badannya boleh kita berlaku semena-mena? Ambil pagan jawaban? Tidak. Jadi itu yang tidak duduk perkaranya oleh banyak dari kaum muslimin yang tidak belajar Islam kepada umat Islam. Ya, belajar Islam sambil bercewek, belajar agama tu apa kan paham. Ya, sambil camping, selfie, itu belajar agama orang kan paham. Orang dulu belajar agama itu satu hadis berjalan 3 bulan. Tidak ada sempat selfie di situ, tidak ada sempat main. Habis itu duduk bertahun-tahun dengan ulama, ya, bukan dengan membaca koran atau dengan membaca komen di media sosial, enggak. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat harus dudukan masalah benci itu kepada kemaksiatan wajib ada. Sebab man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi. Siapa yang melihat kemungkaran dia rubah dengan tangannya. Kalau tidak sanggup dengan lisannya, kalau tidak sanggup dengan hatinya. Kalau hati sudah cinta pada maksiat berarti berarti orang maksiat. Berarti maksiat wajib dibenci? Wajib dibenci. Ada maksiat yang lebih daripada kekufuran? Ada maksiat yang lebih besar daripada kesyirikan? Mana boleh dosa zina pada syirik kepada Allah? Syirik lebih besar. Menjadikan Allah punya anak syirik apa tidak? Syirik. Oleh sebab itu tidak boleh kita cintai ini. Tetapi ingat, jangan sampai menzalimi. Paham? Kalau paham sudah boleh. Itulah nilai-nilai Al-Quran yang harus dilaksanakan. Bahwasanya melaksanakan di Al-Quran menjadi orang yang paling adil, orang yang paling moderat, orang yang paling toleransi, bukan dengan konsep-konsep mencampur adukkan agama. Ini banyak anak buat sabun contoh minum kopi ya. Acu suka minum apa? Jus. Dan suka minum teh, TS misalnya. Syekh suka minum teh anyek. Anak lewat toleransi campur ketiga-tiga jus, kopi, teh. Itu tu toleransi. Lama besok. Teh anyek apa nomornya, kopi anyek campur je TS. Buatlah ya, campurlah je jus. Lama. Ini yang diinginkan oleh orang sekarang akibat tidak memahami agama dengan
melalui Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia baca tapi tidak masuk. Dia baca tapi yang dipikirnya lain. Contoh awak, uang nak mendebat awak, ya, uang nak mendebat awak, ndak pahami cerita awak ada dah bapa cara kamu. Bapa cara kamu membantah. Kan ada orang macam itu. Ndak dipahami awak ada dah. Bapa cara kamu membantah awak macam itu tu baca Quran lah. Jadi baca Quran ini ada istilahnya harus kritis membaca Al-Quran dan hadis. Dulu jadi harus dikritik sehingga keluar pula Al-Quran harus dikritik sesuai dengan perkembangan zaman. Ialah kalau nak kritik Al-Quran dan atau lepas kalau ke langit dan kritik Allah Subhanahu wa taala. Nyata tuan dari Allah Taala nak tampil tadi main ni. Jadi tu dia tak takut kritik Allah Taala. Allah Taala kan tak di hati ram. Tadi mana tak tahu alamatnya. Itu masalahnya dalam hati ya. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat sekali lagi ambo katakan bahawa kita wajib membenci yang dibenci Allah. Seperti yang disebutkan Al-Quranul Karim, wajib mencintai yang dicintai Allah. Nah, membenci bukan selamanya harus mengkhianati atau menzalimi. Sebagaimana mencintai bukan selama harus dikawini. Ya, ambo mencintai muslim dan muslimah. Wah, cinta lo ke orang itu. Bukan makna cinta itu harus jadi milik kita, tidak. Tapi orang beriman kita cintai dengan kadar keimanannya, dan orang berbuat maksiat kita benci dengan kadar kemaksiatannya. Semakin besar maksiatnya, semakin besar benci kita kepadanya. Dan kebencian yang paling besar itu adalah kepada orang yang melaksanakan dosa paling besar, yaitu kesyirikan dan kekufuran. Dan kebencian itu tidak membolehkan kita untuk menzalimi, sebagaimana cinta tidak selamanya harus memiliki. Kalau kaum muslimat kan boleh cintai, kaum muslimat boleh cintai. Kalau konsekuensi mencintai harus bawa pulang sodoa, tak mungkin lah. Kan ya? Sebagian juga dengan cinta. Cinta itu benci itu tidak harus dimusnahkan, tidak harus dihilangkan. Tapi kita harus tetap dengan kebencian itu, dan itu adalah iman yang dikehendaki oleh Allah daripada kita. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Barangkali sampai di sini kajian kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Susun ada pertanyaan tu. Hah? Aduh jolem pak. Asalnya jolem anunya. Onde mas. Tu dia bisa gadunya. Nah, saya tengok lu. Nah. Ulama-ulama menyampaikan awak bersodo di dalam keadaan khatimah. Sampai doa selalu rojul Allahumma khtim alaina fi husnul khatimah. Nah, itu selalu coba. Yang tentunya akhir dengan yang baik. Baik, barakallahu fikum. Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam atau Muslim. Kalau kita kaji, takwa adalah melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Nah, kalau boleh dianalogikan seperti wong nak ujian masuk PNS misal, atau nak tes jadi pegawai dan sebagainya. Inya ingin lulus atau ingin tak lulus, pastinya jalani seluruh syarat-syarat yang dibutuhkan.
kemudian mengikuti rangkaian tes yang diperlukan, tes tertulis, tidak tertulis. Kalau ingin lulus serius, pastinya melaksanakan. Kalau dia tidak serius nak lulus, tentu dia abaikan. Nah, sekarang orang yang husnul khatimah itu ibaratnya yang lulus di akhirat dari azab. Jalannya apa? Allah katakan dengan takwa. Maka orang yang ingin lulus di akhirat, tidak ada caranya kecuali melaksanakan perintah Allah dan Rasul, meninggalkan larangannya, sehingga diharapkan mati dalam keadaan Islam. Bagaimana tafsirnya masuk dalam keadaan Islam itu? Dalam hadis Utsman bin Affan riwayat Imam Muslim, Nabi katakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya ketika meninggal, maka masuk surga. Dan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk surga. Oleh sebab itu Nabi suruh kita mentalqin orang yang akan meninggal kalimat la ilaha illallah, kita talqinkan dia. Nah, dan Nabi buktikan sendiri ketika ada seorang anak Yahudi yang sering membantu Nabi SAW di masa hidupnya, sakit keras, akan meninggal. Nabi datangi, lalu Nabi katakan, qul la ilaha illallah, atau aslim taslam, masuk Islam lah kamu selamat. Lalu dia melihat ke ayahnya karena kasihan sama anaknya, lalu dia katakan, ati Abul Qasim, ikuti apa yang dikatakan oleh Abul Qasim, kunyah Nabi kita SAW Abul Qasim. Lalu dia katakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, fatarat ruhuhu. Setelah mengucapkan itu, dia langsung meninggal. Nabi berseri-seri mukanya dan berucap, alhamdulillahilladzi najjahu Allahu bi minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dengan dakwahku dari api neraka. Nah, ini semuanya adalah insyaallah husnul khatimah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama menyebutkan husnul khatimah itu sebagaimana hisab kita juga bertingkat-tingkat. Ada husnul khatimah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini yang paling ahsan. Kemudian ada husnul khatimah, dia diberi hisab dengan hisab yang mudah. Ada husnul khatimah, dia harusnya masuk neraka tapi dapat syafaat dari Nabi SAW, tidak jadi masuk. Ada yang husnul khatimah yang terakhir pula masuk surga. Semua ini patut disebut dengan husnul khatimah. Cuma husnul khatimah itu bertingkat-tingkat. Wallahu taala alam. Yang dimaksud dengan khatimah dalam hadis itu maksudnya apakah akhir kehidupan awak di dunia atau akhir setelah awak nanti mengambil keputusan surga atau neraka? Ada di situ yang dimaksud orang khatimah atau awak akan menghadapi sesuatu maut? Akhir di dunia itu menentukan keputusan di akhirat nanti. Berdasarkan hadis Nabi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannati hatta ma yakuna bainahu wa bainahu illa zira' fa'amila bi'amali ahli an-nari fadkhulaha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nari hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira' fa'ya'malu bi'amali ahli al-jannati fadkhulaha. Sesungguhnya ada di antara kalian yang beramal amalan ahli surga. Zahir menurut manusia. Tirmizi dijelaskan, fima yabdu linnas, yang terlihat oleh orang, dia amalnya amalan ahli surga. Tapi di sisi Allah kita enggak tahu. Sebab model tampilannya, masya Allah, abid, alim,
Tapi apakah dia ikhlas atau tidak? Masalah kan di sini. Tentu jangan lupa 3 golongan yang pertama dinyalakan api neraka kepadanya, salah satunya ya termasuk kami-kami ini, semoga kita diselamatkan. Orang alim tapi belajar ilmu bukan untuk diamalkan, tapi supaya dapat gelar alim. Baca Quran supaya dapat gelar qari. Ini kan masalah niat ini. Kita tidak bisa katakan oh si fulan tidak ikhlas, itu tidak tahu kita. Urusan hati kan tahu. Saya aja sedang tidak tahu saya ikhlas apa tidak. Ikhlas lumuluh sudah itu, qada tidak ikhlas. Malah bacitong sudah itu. Apalagi ketika tidak dihargai, tidak dinilai oleh orang. Misalnya wala ponek sudah itu tidak dihargai, tidak dinilai. Kan ada cerita itu guys, ujiannya. Awal ponek sudah itu uang kocok apa kojor ya. Memang syaitan itu luar biasa. Ketika tidak dihargai, tidak dinilai, qalulah sumpah serapah, qalulah itu dan itu. Kalau togen tidak dia togen tidak jadi dia pujuang ala habis. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Jadi masalahnya dia beramal amalan ahli surga fima yabdu linnas, yang terlihat oleh orang memang amalan ahli surga. Salatnya di masjid, naam, tahajudnya rajin, mungkin juga sedekah dan sebagainya. La ilaha illallah. Tapi sehingga antara dia dengan surga itu seolah-olah tinggal satu hastah, paling dekatnya. Tapi di akhir hayatnya fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhulaha. Dia melakukan amalan ahli neraka. Disebut, kalau sebut ahli neraka maksudnya kafir. Ya. Sebab orang Islam itu bukan ahli neraka, ahli surga. Yang ahli neraka itu adalah ahlun nar, itu maksudnya orang yang sepermanen di neraka. Baru disebut dengan ahlinya. Ya. Ini hukum asalnya. Sedangkan yang akan keluar itu bukan ahlinya, cuman diberi azab dulu sehingga dikeluarkan ke menjadi ahli surga. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, lalu dia mengamalkan amalan neraka sehingga dia masuk neraka. Berarti su'ul khatimah. Nah, su'ul khatimah ini kapan diketahui? Setelah mati. Mulai di alam kubur sudah kelabakan kita. Nah, jadi akhir kehidupan kita menentukan awal masuk ke akhirat kita. Jadi lado hasilnya di kuburan, hasil su'ul khatimah atau husnul khatimah. Oleh sebab itu kita berharap pada Allah semoga husnul khatimah. Kalau betul tentu kita berharap yang terbaik dari semuanya itu. Wallahu a'lam. Ada pula yang kafir seperti tadi, tapi menjelang wafatnya dia mengucapkan kalimat husnul khatimah. Wallahu taala alam. Wala. Yang ciri-ciri. Bukan. Yang ada membaca riwayat dari Anas bin Malik ya. Ini menceritakan tentang sakaratul Rasulullah. Jadi Rasulullah itu sakaratul juga melambangkan menyempurna wakaya. Kayanya sampai diceritakan keringatnya bercucuran. Sampai-sampai Fatimah mengusap dengan tangan kanan seluruhnya tak rela diusap tangan orang lain. Sampai pokoknya turun Pak. Jadi ceritanya tadi itu kalau apakah husnul khatimah itu alam mulai awak menghadap syaitul maut, awak itu bau beliau mana yang husnul khatimah atau wong tadi kalau disampaikan lah mulai dari kuburan kalau ada ciri-ciri husnul khatimah itu kan. Jadi untuk menghadap syaitul maut itu memang tidak ada isi dia nah. Sebab syaitul maut itu kalau banyak ulama merangkan sakarat itu artinya kan sakit dan persengatan. Iya kan, sangat susah. Seluruh awak manusia apa menghadapi syaitul maut kan susah. Ada apa pun tidak dari situ. Kalau dari situ kan ada yang senang menghadapi syaitul maut. Senangnya matinya kan? Senang mati kan itu bukan tidak boleh. Wallahu alam. Apa namanya, senangnya mati itu ya nampak oleh kita, tapi yang merasakan tetap payah. Innalil mauti la sakarat. Maut itu ada sakaratnya, ada sakaratnya.
Jadi untuk menghukum orang ini payah mati lalu asabul khatimah itu tidak urusan awak. Ya, ini tidak urusan kita. Cuman ada yang menyebutkan dalam hadis sebagian riwayat dari Nabi SAW, di antara ciri-ciri husnul khatimah adalah bi'arakil jabin, yaitu berkeringat keningnya. Itu di antara husnul khatimah. Ada riwayat tapi tidak sahih yang wafat di hari Jumat atau malam Jumat, atau dapat wafat di lain lagi wafat dalam berbuat taat. Karena seseorang itu disudahi dengan amal yang biasa dia lakukan. Wallahu taala alam. Ini masalah kan ada kaitan dengan ilmu gaib, jadi kan mana tentu gaib dulu. Itu masalahnya. Ada ya, karena bisa saja orang wafatnya misalnya di tanah haram. Apakah karena wafat di tanah haram itu otomatis dia jadi husnul khatimah? Tak lo bisa pastikan. Sebab apa? Abu Jahal di tanah haram juga wafat dulunya. Abu Lahab. Ya, dan banyak yang wafat di tanah haram tapi tidak husnul khatimah. Ya Nabi kan di tanah haram, tidak di Madinah, tapi tidak di tanah haram. Artinya mereka banyak orang-orang musyrikin yang mati di tanah haram, bahkan jadi pengurus Masjidil Haram. Jadi hati-hati di pengurus. Kalau pengurus tukang halangi pengajian, jangan-jangan belajar sama Abu tadi. Pengurus itu justru untuk menghidupkan pengajian, bukan untuk menghalangi pengajian. Ya, karena yang dibaca orang Al-Quran, hadis Nabi SAW, kecuali yang dibacanya pemikiran sepulah, sahabat Yunani tadi, buat tidak ada Al-Quran hadis dalam itu mungkinlah. Tapi kalau dibaca Al-Quran hadis Nabi SAW, menghidupkan yang dihidupkan oleh Nabi, lalu dihalangi, jangan-jangan sama aja pengurus Masjidil Haram di masa jahiliyah aja. Memang Abu Lahab pengurus Masjidil Haram, Abu Jahal pengurus Masjidil Haram. Lebih hebat mereka dari kita. Oleh sebab itu, jadilah pengurus masjid yang mentakmir, menghidupkan masjid dengan ilmu, bukan dengan nafsu dan keinginan yang dipaksakan. Karena manusia ini harus diberi ilmu. Umat ini mesti diberi ilmu, bukan diberikan dogma atau diberikan doktrin. Oleh sebab itu masalah husnul khatimah atau tidaknya itu kan masalahnya yang jelas yang terlihat oleh kita mati dalam keadaan Islam dengan la ilaha illallah. Itu sudah jaminan dari Nabi alaihissalatu wassalam. Gunanya apa? Supaya kalau dia wafat dalam keadaan Islam, kita tidak ragu untuk menyelenggarakan jenazahnya. Ya, nah, walaupun nanti kalau dibahas lagi secara detail, ada orang salat juga mengucapkan la ilaha illallah juga, tapi dia melakukan syirik. Jelas? Melakukan syirik. Maka la ilaha illallah baginya tidak berguna. Makanya wajib mengetahui konsekuensi dari la ilaha illallah itu. Apa lawannya? Sebab orang kafir Quraisy dulu juga mengucapkan kalimat orang kafir Quraisy dulu juga beriman pada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak mau mengucapkan la ilaha illallah itu. Apa sebab? Mereka paham kalau sudah la ilaha illallah, tidak ada lagi patung-patung, tidak ada lagi keyakinan-keyakinan kepada yang gaib yang lain. Kalau tidak bisa menanggalkan itu, maka mereka tidak mau mengucapkan. Oleh sebab itu, setelah la ilaha illallah, mereka hilang dari kepercayaan burung gagak. Mereka hilang kepercayaan kepada palasi-palasi. Mereka hilangkan kepercayaan kepada kuburan-kuburan keramat. Mereka hilangkan semua takhyul-takhyul, perdukunan-perdukunan. Mereka hilangkan karena itu konsekuensi la ilaha illallah. Tak minta tolong kecuali pada Allah, tak minta perlindungan kecuali pada Allah, dan tidak bantuan kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka paham, mereka tidak mengucapkan. Tidak sedikit orang karena tidak paham maknanya, dia ucapkan, tapi tidak bermanfaat baginya itu selama dia melakukan lawan daripada kalimat itu. Jelas? Jadi oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat harus dipelajari apa lawan daripada kalimat tersebut. Wallahu taala alam.
Jadi hanya itu bisa jalannya. Kalau bahas detail lu panjang lah. Isu samulya atau jadikan muhadarah khusus tentang husnul khatimah, cara-cara mendapatkannya, kemudian ciri-cirinya dan hal-hal yang disiapkan untuknya. Ada kitab khusus tentang itunya, tentang husnul khatimah. Tidak panjang, ya, tidak panjang. Ada yang 2 halaman, ada yang kurang dari itu, ada yang lebihan. Nah, wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.